Bogor. Mau ikut? Ya, kalau mau ikut silakan. Nah, anak-anak, kenapa sih hari ini kita ada di Kebun Raya Bogor? Kita akan belajar tentang Hari Puspa dan Satwa Nasional yang 5 November kemarin kita peringati, dan Hari Pohon Sedunia tanggal 21 November. Mau tahu tentang apa itu Puspa Nasional dan Satwa Nasional? Baik, Pak Yusef akan menjelaskan tentang Puspa Nasional. Ibu sekarang akan menjelaskan tentang Satwa Nasional. Satwa itu apa? Nah, binatang yang dilindungi oleh negara. Yuk, kita dengarkan sambil jalan-jalan ke dalam Kebun Raya Bogor. Anak-anak, coba lihat di belakang ibu sekarang. Nah, ini adalah hewan komodo. Komodo ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia. Nah, komodo jantan beratnya lebih besar daripada komodo betina, sehingga jalannya mereka lebih lambat, kecuali saat komodo terancam, maka jalannya mereka itu lebih cepat. Nah, ciri khas yang kedua dari komodo adalah memiliki indera penciuman yang kuat. Maka ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Anak-anak, ciri khas yang ketiga adalah komodo hanya makan 1 bulan sekali. Nah, pada saatnya mereka akan menelan mangsa, mereka biasanya akan mencari mangsa yang beratnya 80% dari berat komodonya tersebut. Setelah memakan mangsanya, mereka akan beristirahat di bawah sinar matahari. Kemudian mereka akan memuntahkan tulangnya, tanduk, bahkan gigi mangsanya tersebut. Anak-anak, hewan langka yang ditampilkan yang kedua adalah burung jalak Bali. Nah, warnanya indah ya anak-anak, berwarna putih, lalu di pelupur, sekitar pelupurnya itu berwarna biru. Biasanya burung jalak ini berkembang biak secara monogamus. Ada yang tahu? Ya, atau hanya akan memiliki satu saja pasangannya. Burung jalak juga mulai melakukan proses berkembang biaknya mulai dari usia 7 hingga 9 bulan. Mereka akan menghasilkan telur dengan jumlah maksimalnya hanya 3 butir saja. Dan nanti akan dierami oleh induknya selama kurang lebih dari 16 hari lamanya. Kemudian telur tersebut nantinya akan menetas. Nah, karena sangat minimnya untuk berkembang biak, maka dari itu kita harus menjaga dengan baik ya burung jalak Bali ini karena sudah hampir punah. Tentu saja sesuai dengan namanya, burung jalak Bali ini merupakan burung yang aslinya dari daerah kita di Indonesia, yaitu di Bali. Selanjutnya yaitu adalah bekatan. Nah, ini dia nak. Bekatan ini biasanya juga dijuluki sebagai monyet Belanda karena hidungnya yang besar. Bekatan biasanya makan biji-bijian dan buah-buahan, tetapi mereka juga bisa makan ikan atau udang. Maka dari itu dapat dikategorikan sebagai hewan pemakan segalanya atau omnivora. Selain itu, di kakinya, di sela kakinya ada selaput seperti bebek, sehingga mereka juga bisa berenang. Nah, bekatan ini menjadi maskot dari Provinsi Kalimantan Selatan. Karena apa? Banyak masyarakat pedalaman Kalimantan suka berinteraksi dengan
monyet Belanda ini, sehingga masyarakat itu memiliki kecintaan yang mendalam dan penghormatan yang diberikan masyarakat Borneo kepada bekatan. Karena itu, bekatan menjadi maskot dari Kalimantan Selatan. Salam sehat, salam AMDG. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 3 bunga nasional, ya. Yang pertama itu ada bunga melati putih sebagai lambang puspa bangsa. Yang kedua ada bunga anggrek bulan sebagai lambang puspa pesona. Dan yang ketiga ada bunga Rafflesia arnoldi sebagai lambang puspa langka. Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak semuanya ya. Mari kita simak penjelasan dari Bapak berikut ini. Yang pertama itu ada bunga melati putih sebagai lambang puspa bangsa. Dari namanya saja melati putih, artinya itu adalah melambangkan kesucian, ya, melambangkan kerendahan hati, melambangkan kesederhanaan. Nah, bunga melati putih ini ditetapkan secara resmi sebagai bunga nasional melalui undang-undang pada tahun 1990. Kemudian, bagi beberapa suku, bunga melati putih ini dipercayai itu melambangkan kesucian dalam pernikahan, kesederhanaan, dan juga melambangkan sebagai ketulusan hati. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dalam bunga melati, kalau kalian perhatikan ya, itu kan bentuknya kecil ya anak-anak ya, bentuknya kecil, tapi harumnya itu sangat semerbak wangi sekali. Dari situ sudah bisa dilihat bahwa meskipun bentuknya kecil, tapi dia mempunyai dampak yang luar biasa. Artinya wanginya itu bisa tercium sampai jauh. Yang berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang puspa pesona yang dilambangkan oleh bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan sendiri itu ditetapkan sebagai salah satu bunga nasional. Bunga anggrek bulan itu ditemukan pertama kali oleh seorang ahli botani Belanda. Namanya adalah Dr. C.L. Bloom. Nah, bunga anggrek bulan ini tersebar di beberapa wilayah Asia, ya, Asia, khususnya yang beriklim tropis seperti Indonesia ini, ya. Oke, kemudian bunga anggrek bulan ini menyukai sedikit cahaya matahari sepanjang hidupnya, dan bunga anggrek bulan ini menempel pada pohon atau inangnya. Kemudian biasanya bunga anggrek bulan itu hidup ya di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, artinya menempel di atas pohon yang sangat tinggi seperti itu. Kemudian bunga anggrek bulan ini juga memiliki bunga yang indah, ya, bunga yang indah. Bunganya itu bisa mekar hingga 10 cm diameternya, ya, atau ukuran lebar bunganya. Kemudian kalian perhatikan daunnya itu berwarna hijau, ya, memiliki akar yang menjulur, ya, memiliki akar yang menjulur dan akarnya itu berdaging seperti itu ya anak-anak, jadi sedikit tebal seperti itu, ya. Itu adalah penjelasan dari bunga anggrek bulan atau puspa pesona. Oke, selanjutnya anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang puspa langka, yaitu bunga Rafflesia arnoldi, ya. Bunga Rafflesia arnoldi itu bisa mekar hingga berdiameter 110 cm. Dan bunga Rafflesia arnoldi ini ditemukan pada abad ke-19 oleh seorang dokter, dan dokter tersebut menjelajahi hutan, ya.
menjelajahi hutan. Namanya adalah Dr. Joseph Arnold. Ya, Rafflesia arnoldi itu ditemukan pertama kali oleh Joseph Arnold ketika beliau menjelajahi pinggiran sungai Mana di Bengkulu, Sumatera Selatan. Bunga Rafflesia arnoldi ini tersebar di beberapa wilayah Nusantara ya anak-anak ya. Misalnya ada di hutan Sumatera, ada di hutan Kalimantan. Tapi kita tidak perlu jauh-jauh, sebenarnya ada juga di Kebun Raya Bogor. Kemudian bunga Rafflesia arnoldi ini dikenal sebagai bunga bangkai. Kenapa dikatakan sebagai bunga bangkai? Karena ketika mekar, ya, bunga ini akan berbau seperti daging busuk, ya, berbau seperti daging busuk. Ketika bunga ini berbau seperti daging busuk, maka baunya itu akan menarik serangga, ya, menarik serangga untuk mendekat ke bunga tersebut, dan akhirnya serangga itu masuk dan terperangkap dalam bunga. Akhirnya bunga tersebut menjadikan serangga itu sebagai makanannya. Kemudian bunga Rafflesia arnoldi penyebarannya itu dibantu oleh beberapa hewan. Salah satunya adalah tupai, ya. Salah satunya adalah tupai. Ketika tupai memakan bijinya dan dibawa ke beberapa tempat, misalnya, maka bunga itu akan tumbuh dengan mekar. Segar sekali. Mau merasakan betapa segarnya udara di Kebun Raya Bogor. Anak-anak asik loh berjalan-jalan di antara pepohonan yang sungguh rindang. Mari mau ikut jalan-jalan lagi? Yuk kita keliling ya di Kebun Raya Bogor. Panas sekali ya. Kenapa panas sekali ya? Anak-anak ada yang tahu kenapa begitu panas di tempat ini? Lama-lama nggak tahu. Panas sekali. Kita kembali ke tempat tadi ya, yang banyak pohonnya. Anak-anak, wah, tadi di tempat yang panas, akhirnya sekarang sejuk kembali. Ternyata ada apa ya? Ada pohon. Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar apa manfaat pohon untuk manusia. Manfaat pohon bagi manusia, anak-anak, yang pertama adalah sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Yang kedua adalah ternyata pohon adalah tempat untuk hidup hewan dan tumbuhan lain. Apalagi ya manfaat pohon? Masih ada loh. Manfaat pohon yang ketiga adalah betul sekali sebagai penghasil pembuat makanan. Hampir semua makanan yang kita santap adalah berasal dari tumbuhan. Yang keempat, sebagai perangkat zat-zat pencemaran yang ada di udara. Jadi, kalau banyak pohon, gas-gas yang beracun di udara diserap oleh pohon tersebut. Kemudian yang terakhir, manfaat yang terakhir adalah yang kelima, tempat perkembangbiakan hewan. Hewan akan tumbuh dengan baik kalau jika ada pohon-pohon. Begitu anak-anak. Maka anak-anak, mari di rumah kalian masing-masing ada yang menanam pohon? Yuk, walaupun bidangnya kecil, tempatnya kecil, manfaatkan tempat yang ada di rumah anak-anak, di halaman boleh, dalam pot boleh. Kita sekarang menanam pohon. Bisa menanam dari sayur-sayuran,
obat-obatan, semuanya bermanfaat. Selamat Hari Pohon. Salam lingkungan